Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Novia Ningsiri Mulero dengan NIM 230400015 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang filsafat Pancasila yang sudah kita belajar dari awal semester, dari awal pertemuan hingga sekarang. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu filsafat Pancasila. Nah, menurut saya makna dari filsafat Pancasila ini ada dua pemahaman, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar filsafat atau filosofi grand slam. Nah, Pancasila, kita tahu bahwa Pancasila adalah landasan atau fondasi filsafat negara yang menjadi sumber nilai, norma, dan arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan pedoman moral dan etis bagi seluruh tatanan hukum, politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Nah, yang keduanya itu ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah bagaimana Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang digali dalam budaya, adat, dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi pegangan bagi rakyat dalam memberikan tindakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, yaitu komentar kritis tentang pemikiran Muhammad Yamin di sidang BPU PK. Nah, ada dua pemikiran kritis yang paling menonjol dari Muhammad Yamin di sidang BPU PKI, yaitu yang pertama, terlalu menonjolkan nasionalisme romantis. Nah, di sini pemikiran Yamin cenderung menekankan persatuan bahasa, budaya, dan wilayah secara idealistik, tetapi belum cukup memperhatikan realitas sosial, politik, keberagaman di Indonesia saat itu, termasuk keberagaman agama dan adat. Nah, yang kedua ada visi yang kurang konkret dalam sistem ketatanegaraan. Nah, Yamin juga banyak berbicara tentang cita-cita dan ide besar, tetapi kurang memberikan detail atau mekanisme praktis untuk mewujudkan dasar negara seperti apa, atau dalam bentuk sistem apa pemerintahan atau struktur negara seperti apa. Oke, dan yang ketiga ada komentar kritis tentang pemikiran Profesor Supomo di sidang BPUPK. Nah, ada dua juga pemikiran kritis dari Profesor Supomo ini, yaitu yang pertama, konsep negara integralistik rawan otoritarianisme Oke. Konsep negara integralistik itu konsep negara menurut Supomo lebih menekankan kesatuan antara negara dan rakyat sebagai salah satu tubuh organik. Nah, tetapi mengandung risiko yang mengaburkan hak-hak individu karena semuanya disubordinasikan pada kepentingan negara, bukan kepentingan rakyat sendiri. Nah, yang kedua adanya kurang mengakomodasi prinsip demokrasi modern. Nah, pemikiran Supomo ini menurut saya kurang memberi ruang pada prinsip-prinsip demokrasi karena dia lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi modern seperti pemisahan kekuasaan dan jaminan hak asasi manusia atau HAM secara tegas. Nah, menurut kalian dari pemahaman komentar kritis dari kedua tokoh tadi, kalian lebih memilih yang mana nih? Oke, lanjut, kita sekarang akan masuk ke yang keempat, yaitu komentar kritis tentang pemikiran Insinyur Soekarno di sidang BPUPKI. Nah, ada dua, yaitu yang pertama yaitu tentang rumusan Pancasila awal terlalu umum dan multitafsir. Nah, konsep awal Pancasila dari Soekarno ini yaitu tentang kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Nah, sangat luas dan membuka banyak kemungkinan intersepsinya, sehingga
memerlukan perumusan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Nah, yang kedua ada integras antara agama dan negara kurang tuntas. Nah, Soekarno ini lebih berupaya untuk memadukan unsur agama dan dalam Pancasila, itu misalnya ketuhanan dan kebudayaan. Tetapi rumusan ini masih menimbulkan perdebatan tentang posisi agar agama dalam negara dan ruang lingkup toleransi. Oke, selanjutnya yaitu tentang pemikiran perempuan dalam sidang BPUPK. Nah, itu ada salah satu tokoh wanita yaitu Maria Ulfa Santoso. Nah, Maria Ulfa Santoso ini adalah salah satu perempuan dan itu juga merupakan satu-satunya perempuan anggota BPUPK yang secara aktif menyampaikan pandangan dalam sidang. Nah, menurut saya pada saat itu kan masih kesenjangan dalam menyuarakan pendapat kita, apalagi kita perempuan, itu masih sangat minim ya, tidak sama seperti sekarang. Tapi saya sangat salut dengan tokoh kita, yaitu tokoh wanita, tokoh perempuan yang sangat hebat, yaitu Maria Ulfa, yang berani secara aktif yaitu memberikan pandangannya dalam sidang. Karena bisa kita ketahui juga bahwa dalam tokoh-tokoh dalam sidang BPUPK itu kan kebanyakannya pria, kurangnya wanita. Selanjutnya sumbangan pemikiran perempuan dalam sidang BPUPK menyuarakan pentingnya kesetaraan perempuan. Maria Ulfa Santoso lebih menekankan agar dasar negara dan konstitusi Indonesia kelak menjamin hak-hak perempuan. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dan kesetaraan gender. Yang kedua, ada mengingatkan pentingnya jaminan hak asasi manusia agar lebih menyoroti bahwa perumusan dasar negara harus memperhatikan kebebasan dan keadilan bagi semua warga negara Indonesia, termasuk perempuan, agar negara tidak bersifat diskriminatif. Oke. Selanjutnya, mengapa sih filsafat negara didasarkan pada Pancasila berdasarkan tokoh Notonegoro? Nah, menurut saya ada dua dasar daripada Pancasila itu sendiri menurut Notonegoro. Yang pertama, Pancasila adalah kristalisasi, atau nilai-nilai objektif bangsa. Menurut Notonegoro, Pancasila bukan sekedar hasil pikiran individu, tetapi pengejauhan tahan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Karena itu, filsafat negara harus bertumpu pada Pancasila agar sesuai dengan kepribadian dan jiwa bangsa. Bisa kita ketahui juga bahwa Pancasila itu harus dirancang karena diikuti dari bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila itu tidak berdiri begitu saja, tetapi didasarkan oleh kebudayaan seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, yang kedua ada Pancasila sebagai kaidah tertinggi atau stat fundamental norm. Nah, Notonegoro lebih menegaskan bahwa Pancasila adalah norma fundamental yang menjadi sumber segala peraturan perundang-undangan. Filsafat negara harus berlandaskan Pancasila agar seluruh hukum dan kebijakan negara berpijak pada nilai-nilai luhur tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan warga negara dalam filsafat negara dalam mewujudkan cita-cita NKRI. Nah, warga negara sebagai salah satu subjek utama dalam mewujudkan tujuan negara itu, karena filsafatnya itu sehingga terciptanya filsafat negara atau Pancasila lebih menetapkan agar arahan perjuangan bangsa atau melindungi segala bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, agar warga negara bertanggung jawab mengaktualisasikan nilai-nilai itu melalui partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Nah, kamu sudah tahu belum kewajiban kamu sebagai warga negara itu apa? Oke. Selanjutnya, warga negara sebagai penjaga moral dan etika bangsa. Nah, ini penting sekali karena filsafat negara juga lebih memberi kerangka etis dalam bernegara, sehingga warga negara wajib
menjaga nilai-nilai norma, yaitu seperti persatuan, keadilan, dan ketuhanan, agar cita-cita NKRI tidak sekedar menjadi slogan tetapi benar-benar sangat terwujud. Oke, sekian untuk penjelasan saya dari mata kuliah filsafat Pancasila ini. Mungkin bisa kalau ada kesalahan mohon maaf. Saya juga lebih menekankan agar teman-teman yang menonton lebih belajar lagi kewajiban kita sebagai warga negara, agar lebih mempertahankan NKRI kita atau negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini lebih baik, sehingga menjadi warga negara yang lebih aktif dan bijaksana. Terima kasih.